Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Yuhaning Tias dengan NIM 102220555 kelas HSP. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Mikdam untuk tugas UAS. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana cara menganalisis perbuatan seseorang menggunakan ilmu hukum pidana materi dengan baik sesuai syarat dan konsekuensi atas perbuatannya sehingga dapat mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada identifikasi perbuatan, yaitu mengenali perbuatan yang akan dianalisis dan dikategorikan ke dalam tindak pidana yang mungkin terkait. Yang kedua ada analisis unsur pidana, yaitu memahami unsur-unsur pidana yang diperlukan untuk mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut memenuhi syarat-syarat suatu tindak pidana. Yang ketiga ada rujukan pada undang-undang, yaitu menganalisis peran dan keterlibatan pelaku dalam perbuatan pidana. Periksa apakah terdapat faktor subjektif seperti kesengajaan atau kelalaian. Selanjutnya, konsekuensi hukum, yaitu memahami konsekuensi hukum yang mungkin dihadapi pelaku jika terbukti bersalah, termasuk sanksi pidana yang dapat dikenakan. Selanjutnya, prinsip hukum, yaitu menerapkan prinsip-prinsip hukum yang relevan seperti asas legalitas, proporsionalitas, dan keadilan dalam menganalisis apakah penegakan hukum sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selanjutnya, dokumentasi dan bukti, yaitu mengumpulkan dan menganalisis bukti yang mendukung atau membantah tindak pidana yang dituduhkan. Selanjutnya ada pertimbangan pembelaan, yaitu mempertimbangkan argumen pembelaan yang mungkin diajukan oleh pelaku dan evaluasi apakah ada dasar untuk mereduksi atau membebaskan dari tanggung jawab pidana. Yang terakhir ada saran hukum, yaitu jika Anda seseorang praktisi hukum, berikan saran hukum yang sesuai berdasarkan analisis Anda terhadap kasus tersebut. Selanjutnya, pertanyaan kedua yaitu bagaimana harapan Anda mengenai hukum pidana material di Indonesia pada masa yang akan datang? Jawabannya yang pertama ada perbaikan sistem peradilan, yaitu meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sistem peradilan pidana untuk memastikan keadilan dan penegakan hukum yang efektif. Yang kedua, reformasi hukuman, evaluasi dan reformasi hukuman pidana untuk memastikan proporsionalitas dan keadilan dalam penegakan pelanggaran hukum. Yang ketiga, penyesuaian dengan perkembangan sosial, yaitu pembaruan aturan hukum sesuai dengan perubahan sosial dan nilai-nilai masyarakat untuk menjaga relevansi hukum pidana. Selanjutnya, perlindungan hak asasi manusia, yaitu penguatan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana, termasuk perlakuan yang adil dan hak-hak individu pelaku. Yang terakhir ada inovasi hukum, yaitu menerapkan inovasi dalam bidang hukum untuk meningkatkan efektivitas termasuk penggunaan teknologi dalam penegakan hukum. Begitu jawaban dari saya. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.